My name is Sinta Fadila from Management Study Program, Class Management 25A at Universitas Tanah Indonesia. Today, I would like to present about open economic and its impact on economic activity in the globalization era. I hope this presentation can help us understanding and the importance of open economy in the modern economic system. So let's start. Nah, jadi yang pertama itu ada pengantar ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang memungkinkan suatu negara melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Hubungan tersebut dapat berupa perdagangan internasional, investasi asing, atau pertukaran teknologi dan kerjasama ekonomi lainnya. Dalam sistem ini barang, jasa, modal, bahkan tenaga kerja dapat bergerak melintasi batas negara dan dengan hambatan yang relatif kecil. Di era globalisasi saat ini, hampir semua negara menerapkan sistem perekonomian terbuka. Hal ini terjadi karena sistem negara saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada negara yang benar-benar mampu memenuhi seluruh kebutuhan sendiri. Contohnya, Indonesia masih mengimpor beberapa bahan baku industri dari luar negeri. Sementara Indonesia juga mengekspor sumber daya alam dan produksi Indonesia ke luar negeri. Perekonomian terbuka membuat hubungan antar negara menjadi semakin erat. Negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka sendiri dengan biaya yang murah dan kualitas yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri perekonomian terbuka. Jadi, dalam sistem ini negara dapat melakukan ekspor dan impor barang maupun jasa dari negara lain. Aktivitas perdagangan internasional itu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Contohnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit, batu bara, kopi, dan hasil perikanan ke berbagai negara. Sebaliknya, Indonesia juga mengimpor barang seperti mesin industri, kendaraan, teknologi dari luar negeri. Aktivitas ekspor dan impor ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia terhubung dengan pasar internasional. Kemudian yang kedua itu ada arus modal masuk dan keluar. Modal dari luar negeri dapat masuk ke suatu negara dalam bentuk investasi. Misalnya, perusahaan asing membangun pabrik di Indonesia dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, investor dalam negeri juga dapat menanamkan modal di luar negeri untuk mengembangkan bisnis mereka. Yang ketiga, ada keterbukaan terhadap investasi asing. Jadi, negara yang menerapkan perekonomian terbuka biasanya memberikan kesempatan bagi perusahaan asing untuk berinvestasi. Investasi asing dapat membantu meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, dan membawa teknologi baru yang lebih modern. Next slide, itu ada keuntungan perekonomian terbuka. Salah satu keuntungan utamanya itu adalah akses pasar global yang lebih luas. Produk dalam negeri dapat dijual ke luar negeri sehingga pendapatan negara meningkat. Ketika ekspor meningkat, devisa negara juga akan bertambah dan ekonomi menjadi lebih berkembang. Selain itu, perekonomian terbuka juga mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas. Perusahaan dalam negeri harus mampu bersaing dengan produk luar negeri sehingga mereka mendorong meningkatnya kualitas produk dan pelayanan. Persaingan ini dapat membuat perusahaan menjadi lebih inovatif dan efisiensi dalam produk produksi. Keuntungannya adalah transfer teknologi dan pengetahuan. Negara berkembang dapat mempelajari teknologi modern dari negara maju melalui investasi asing dan kerjasama internasional. Contohnya, penggunaan mesin produksi modern dan sistem digital dalam industri dapat meningkatkan kualitas hasil produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka juga membantu diversifikasi sumber pendapatan negara. Negara tidak hanya bergantung pada satu sektor ekonomi saja. Jika satu sektor mengalami penurunan, maka negara masih memiliki sumber pendapatan dari sektor lainnya. Pada slide berikutnya
itu ada kerugian ekonomi terbuka. Salah satu kerugiannya adalah ketergantungan pada pasar luar negeri. Jika ekonomi global mengalami krisis, negara yang menerapkan perekonomian terbuka juga akan terkena dampaknya. Contohnya ketika terjadi krisis ekonomi dunia, permintaan ekspor dari luar negeri menurun sehingga pendapatan negara ikut menurun. Banyak perusahaan mengalami penurunan produksi dan sebagian pekerja kehilangan pekerjaan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kondisi ekonomi internasional sangat mempengaruhi ekonomi domestik. Kerugiannya ada persaingan yang semakin ketat. Bagi perusahaan dalam negeri, produk impor tuh seringkali memiliki kualitas tinggi dan harga yang lebih murah sehingga perusahaan lokal tuh kesulitan bersaing jika perusahaan domestik tidak mampu meningkatkan maka mereka dapat kehilangan pasar. Selain itu, perekonomian terbuka juga memiliki resiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Ketika nilai mata uang rupiah melemah terhadap dolar, maka harga barang impor menjadi lebih mahal. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya produksi dan menyebabkan inflasi dalam negeri. Kemudiannya ada aktivitas perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu merupakan sesuatu ciri utama perekonomian terbuka. Aktivitas ekspor dan impor dilakukan melalui pelabuhan, bandara, dan jalur distribusi internasional lainnya. Perdagangan internasional membantu memperoleh barang yang tidak tersedia di dalam negeri. Misalnya, mengimpor gandum karena kondisi alam Indonesia kurang cocok untuk memproduksi gandum dan besar. Sebaliknya, Indonesia mengekspor hasil perkebunan dan tambang yang dibutuhkan negara lain. Perdagangan internasional juga meningkatkan hubungan kerja sama antar negara. Negara juga dapat saling bertukar produk, teknologi, dan pengetahuan. Dengan adanya perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi menjadi cepat karena pasar tersedia semakin luas. Next slide ada contoh negara dalam perekonomian terbuka. Kayak misalnya perekonomian terbuka seperti Singapura, Hong Kong, dan Belanda. Negara-negara tersebut berhasil mengembangkan ekonomi melalui perdagangan internasional dan investasi asing. Singapura dikenal sebagai pusat perdagangan dan keuangan internasional. Negara itu memiliki pelabuhan dan sistem perdagangan yang sangat maju sehingga mampu menarik investor dari berbagai negara. Hong Kong juga menjadi pusat ekonomi Asia karena memiliki sistem perdagangan bebas dan aktivitas bisnis internasional yang tinggi. Sementara itu Netherlands terkenal dalam bidang logistik dan perdagangan Eropa karena memiliki pelabuhan besar dan sistem distribusi modern. Keberhasilan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa perekonomian terbuka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, next slide itu ada perbandingan perekonomian terbuka dan tertutup. Pada perekonomian terbuka, perdagangan internasional itu berlangsung bebas dan investasi asing diterima. Arus modal juga lebih fleksibel sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lebih dinamis. Sedangkan pada perekonomian tertutup, pemerintah itu membatasi perdagangan internasional dan investasi asing. Negara lebih fokus memenuhi kebutuhan sendiri tanpa banyak bergantung pada negara lain. Namun perekonomian tertutup memiliki kelemahan karena pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. Masyarakat juga memiliki pilihan produk yang lebih sedikit. Oleh karena itu, banyak negara yang saat ini itu lebih memilih untuk menerapkan sistem perekonomian terbuka
Thank you for your attention and for watching this presentation until the end. I hope this presentation can increase our understanding about open economy and the impact on global economic activity. Thank you and see you in the next presentation. Bye.